Oke. Dan kita dapat award sebenarnya dari PC Mag itu sebagai produsen laptop paling inovatif di dunia 2 tahun berturut-turut. Wih, mantap. Ngalahin Apple. Widih. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tadi anak sekolah, pada butuh laptop segala macem. Nah, kalau ngelihat dari si Gen Z nih, Gen Z atau generasi milenial tuh, itu sebenarnya laptop-laptop yang kayak gimana sih yang mereka butuhin gitu? Nah, si Gen Z, Gen milenial, anak-anak muda sekarang itu sebenarnya, dan lu nggak mungkin kerja tanpa laptop. Sekarang orang anak belajar aja bawa laptop gitu. Iya benar sih, masuk akal Ya, ya. kayak kita dulu ya. Iya kita dulu belajar. LKS, Pak. Beli laptop itu emang ketika butuh dia beli, dan ketika butuh banget dia upgrade gitu kan. Oke. Biasanya gitu. Ketika lu diemin segini dalam rentang waktu berapa menit gitu, dia sebenarnya geser pixel tak gitu. Guys, jadi ya, berdasarkan data dari IDC, di kuartal kedua tahun ini, angka pengiriman PC tradisional tuh menurun sebanyak 15,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan ya, jumlah perangkat PC yang terjual itu cuma 71,3 juta unit. Bayangin. Pertanyaannya nih, ada pertanyaan besar muncul ya. Apakah pasar PC laptop itu udah nggak seseksi dulu lagi? Ya kan? Tapi daripada kita sotoy-sotoyan ngejawab gitu ya kan, mendingan langsung aja kita ngobrol sama expertnya. Rian Danu, everybody. Gila ya. Gue bukan expert sebenarnya. Kalau soal market gitu gue bukan expert. Bener gue bukan expert. Meskipun laptop gue expert book ya. Wih, anjir langsung jualan. Gokil. Ya, laptop gue expert book. Oh, iya, tapi gue bukan expert di market. Expert yang lain lah. Yes. Anyway, lu apa kabar, Nu? Bye. Tadi lu suka gak tuh opening gue tuh? Sosok serius. Serasa expert. Lu gimana tadi datang ke sini hujan nih? Hujan. Ya. Tapi ya hujan Jakarta mah gimana ya? Berkah menurut gue. Oh iya, karena bisa bikin lebih adem. Benar. Iya benar sih, masuk akal. Nu, tapi gini sekarang tuh kalau misalnya lu ngeliat tuh perkembangan PC laptop tuh gimana sih? Tadi kan kayak gua opening tuh data dari IDC katanya ada penurunan ya. di kuartal 2 tahun ini gitu. Itu emang kayak gimana sih kalau lu bisa jelasin? Kalau market yang gua dengar dan gua lihat gitu maksudnya. Sebenarnya laptop tuh semakin kesini tuh semakin dibutuhkan sebenarnya dibutuhkan dalam tapi kita nggak bisa bandingin, kan sering tuh laptop dibandingin sama penjualan smartphone. Itu beda jauh karena itu beda, ya. Smartphone itu kayak gimana ya, lu nggak butuh aja lu upgrade gitu kan. Bener. Sedangkan banyak orang yang beli laptop itu emang ketika butuh dia beli, dan ketika butuh banget dia upgrade gitu kan. Biasanya gitu. Dan rentang waktu upgrade atau belinya itu biasanya lebih lama daripada smartphone, kan biasanya setahun sekali gitu kan. Setahun sekali ganti ya, gitu. Karena dia sebagai bagian dari lifestyle gitu. Kalau laptop kan sebagai fungsinya sebagai kerja biasanya gitu. Atau sekolah. Bahkan kalau ada yang rusak, mendingan lebih baik di servis. Di servis ya. Dan laptop banyak yang bisa diservisnya, memang smartphone gitu kan. Kalau misalkan SSD bisa diganti, RAM bisa diganti gitu kan. Nah, kalau gue lihat ya, emang laptop itu semakin banyak dibutuhkan dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya malah. Apalagi karena kita banyak belajar di pandemi ya. Iya, pandemi kemarin. Semua serba online, semua butuh laptop. Betul. Sebenarnya. Nah, makin kesini juga makin banyak sebenarnya perusahaan yang lebih pilih untuk hybrid work atau work in anywhere gitu. Dan lu nggak mungkin kerja tanpa laptop gitu. Jadi sebenarnya kalau gue boleh tangkap nih ya, jadi meskipun ada penurunan tapi sebenarnya ini jadi sebuah sinyal positif ya, karena memang kedepannya nanti orang bakalan butuh laptop lagi dan lagi gitu ya kan. Penurunan itu kalau gue tangkap ya, itu faktornya banyak sih. Salah satunya mungkin karena produksi laptop itu sendiri yang terhambat oleh pandemi gitu.
jumlah volumenya yang keluar nggak banyak gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat demand-nya itu masih sangat tinggi sebenarnya. Oh, demand-nya tinggi banget guys. Jadi guys. Iya. Ya sekarang orang anak belajar aja bawa laptop gitu. Iya benar sih. Masuk akal Ya ya. kayak kita dulu ya. Iya kita Dulu belajar. LKS, Pak. Jadi ngomongin LKS ya, dulu tuh gue inget ya, bahkan tuh karena saking beratnya gue bawa buku ya men, jadi tuh gue sempet naro apa buku paket buku LKS tuh di kolong meja cuy. Iya. Karena biar memudahkan gue kalau misalnya ini, dan takut lupa ya kan. bener. Tapi nggak mungkin kan naruh laptop di kolong meja. Hilang besoknya Hilang, hilang. Tapi oke, kalau misalnya kita ngomongin tadi anak sekolah pada butuh laptop segala macem, nah kalau ngelihat dari si Gen Z atau generasi milenial tuh, itu sebenarnya laptop yang kayak gimana sih yang mereka butuhin gitu? Nah, si Gen Z, gen milenial, anak-anak muda sekarang itu sebenarnya lebih suka laptop yang bisa dipakai untuk konten. Oh iya. Ya, konten semua kita tahu lah, semua merek elektronik konten. Iya benar, pasti. Karena emang trennya ke sana. Orang banyak yang konsumsi konten itu sekarang konten digital ya. Oh ya, konten video ya, audio visual ya. Terus makin digemarin, meskipun bisa kita tag pakai smartphone juga bisa. Cuma kan kalau untuk menuju ke jenjang profesional selanjutnya, kayak kita emang sekarang bisa lah ngedit lewat smartphone gitu. Betul, bisa. Tapi lu kan lebih efektif kalau misalkan ngedit lewat pakai laptop, karena fitur software di laptop itu lebih banyak, lebih beragam, dan lu bisa macam-macam berkreasi macam-macam di sana gitu. Iya benar, dan lebih lengkap. Terus mungkin user interface-nya juga lebih enak ya ketimbang kalau misalnya pakai layar sentuh kan. Di smartphone cuma 5 inci, 6 inci, 7 inci kan kecil. Ya, kayak susah. kita ini nanti mungkin di laptop kan nih editnya. Oh iya, kita ngeditnya di laptop. Makanya. Nah, berarti kalau misalnya Gen Z atau generasi milenial kan tadi kan lu bilang lebih butuh laptop yang bisa untuk konten itu. Yang kayak gimana sih, Nu? Yang spesifikasinya kayak gimana sih? Ya apakah yang harus hardcore gaming banget kah, atau yang dapur pacunya satset banget? Kalau berdasarkan hasil riset market kita, asik, serius nih guys. Serius. Jadi ada si Gen Z ini membutuhkan sebenarnya laptop yang bisa ngedit video ataupun foto gitu ya. Kalau udah bisa ngedit video, harusnya bisa ngedit foto sih. Yeah, jadi yang powerful. Dan yang lebih menarik itu sebenarnya yang sekarang banyak user laptop yang lebih aware, yang lebih membuka mata ke kualitas layar. Desain gitu-gitu, terus tingkat ketebalan. Itu masih diperhitungkan. Cuma sekarang orang lihatnya, kalau lihat di sosmed ya, ada orang gitu ya, gue cari laptop buat ngonten nih, tanya gitu misalkan, nonton nih, buat ngonten nih, ngedit video, yang lu saranin apa? Pasti laptop yang ini aja, yang layarnya udah 100% sRGB. Oh iya. Nah, kunci-kunci itu. Dulu waktu zaman gue sebelum kerja di kantor yang sekarang di Asus gitu. Oh lu kerja, pantesan nih di gue baru tahu ternyata lu kerja di Asus. Salah gue ngundangnya tuh. Ya, gue technical PR untuk Asus Indonesia ya gitu. Lupa dia. Sombong lagi. Ya, jadi sebelum gue kerja di Asus itu dulu jarang banget orang yang mention layar itu harus gimana gitu, harus color gamut layar itu kayak gimana. Paling gamer itu pun yang dimention refresh rate sama response time. Berapa hertz, berapa millisecond. Udah, itu aja. Pada nggak peduli layarnya kayak apa gitu. Tapi sekarang orang makin peduli sama layar. Iya, ini gue mungkin sedikit nambahin ya. Maksudnya based on pengalaman gue juga kan, gue sebenarnya berasal dari industri kreatif juga maksudnya. Nah, itu memang sebenarnya akurasi warna tuh penting kalau buat di industri kreatif, karena dulu kan gue juga sempet kerja di content provider gitu ya, agensi kreatif agency. Nah itu benar-benar butuh banget tuh, makanya ada palet warna. Nah itu
Nah, ternyata memang sekarang tuh udah anak-anak zaman sekarang udah mulai aware berarti ya. Udah mulai aware sama yang gitu. Mungkin karena keterbukaan informasi ya. Oh iya, Banyak yang review, banyak yang ya apa namanya bikin konten di YouTube dan ngasih tips gitu kan. Nah, kalau tadi kan lu udah mention nih lo kerjanya di Asus ya. Tadi apa Technical PR. Technical PR gitu. Ya. Itu kerjanya apa sih lu? Technical PR. Sebenarnya bagi orang-orang yang berkecimpung di forum di media sosial, forum teknologi itu mungkin ini kerjaan impian ya mungkin ya. Karena sebelum laptop Asus dipasarkan di Indonesia, gue pasti nyoba duluan. Oh gitu. Jadi lu kayak reviewer gitu ya, kayak kita. Tugas gue bukan review, tapi tugas gue tuh lebih nyobain fiturnya karena itu mau dipasarkan istilahnya. Okay. Jadi kita menganalisa ini fitur yang mau kita push itu yang mana untuk market Indonesia gitu. Dan spesifikasi untuk di Indonesia itu seperti apa, itu ada diskusinya antara gua sama tim produk di sana. Nah, ini buat teman-teman yang nonton nih, yang belum tahu, ya kan? Kalau Asus tuh sejauh ini tuh dia udah kasih inovasi apa aja? Kan lu kan tadi lu cerita tuh, gue nyobain semua laptop Asus yang belum pernah ada gitu ya kan? Ya. Itu dia inovasinya apa sih? Banyak. Iya dong, banyak dong. Sorry. Jadi gini deh, kita tuh bangga sebenarnya dengan inovasi kita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat laptop Asus itu memang bisa dikatakan paling beda sama yang lain. Dan kita dapat award sebenarnya dari PC Mag itu sebagai produsen laptop paling inovatif di dunia 2 tahun berturut-turut. Wih, mantap. Ngalahin Apple. Widih. Ini ngeri loh. Kuncinya di sini ya. Beberapa produk kita memang out of the box. Kayak salah satunya ZenBook Pro 14 Duo yang pakai 2 layar. Oh iya, itu gue pernah nyoba tuh. Serius, itu enak banget. Itu kan kita desain untuk para kreator. Jadi kita khusus untuk kreator. Kita tahu lah kreator itu makin besar layar makin enak. Bener. Tapi kalau laptop besar makin gak enak. Berat. Bukan cuma berat tapi masuk tas susah. Nggak compact lah ya. Jadi kita pingin bikin laptop 14 inci tapi layarnya seluas mungkin. Gimana caranya? Ya kita kasih layar kedua. Itu gue cerita sedikit ya. Itu gue pernah nyobain ya. Itu enak banget cuy. Jadi benar-benar gue malah bisa multitasking. Iya. Emang itu dirancang untuk multitasking, untuk video editor misalkan si timelinenya itu bisa di bawah, di atas preview sama set apanya lah lu bisa atur semau lu lah gitu istilahnya. Jadi di situ produktivitas kita bisa meningkat. Betul. Ya tujuannya itu sebenarnya inovasi itu harus membuat kita jadi lebih baik gitu, lebih produktif, lebih jadi lebih bisa mengerjakan yang lain gitu. Jadi bukan cuma gimmick ya inovasi ya? Bukan. Terus inovasi yang terbaru apa Nuh? Inovasi terbaru tuh kita punya dial juga tapi yang lagi kita perkenalkan dan edukasi ke masyarakat itu sebenarnya layar sih, layar Asus OLED. Layar. Ini berarti nyambung sama apa tadi? Yang tadi ya. Jadi ya. emang kita ngelihatnya sekarang demand untuk laptop dengan layar berkualitas tinggi tuh gede banget. Jadi kita hadirkan yang namanya teknologi layarnya Asus OLED. Asus OLED. Asus. Ngomongnya Asus apa Asus? Asus ya. Asus. Gue ketawa dulu bentar guys. Tapi emang kenapa sih, maksud gue gini, seberapa urgensinya sih maksudnya orang butuh laptop OLED gitu loh? Karena kan sebelumnya juga kan pakai layar IPS udah oke gitu, asal akurasi warnanya bagus gitu. Dan Asus kan juga dulu setahu gue ada certified Pantone ya. Sampai sekarang sekarang masih gitu. Nah, terus urgensinya apa sih? Jadi kalau urgensinya kita latar belakangnya dulu paling, jadi latar belakang teknologinya. Oke. IPS sama OLED itu 2 panel yang teknologinya beda. Jadi kalau IPS itu in plane switching gitu. Jadi dia masih punya backlight namanya. Jadi ini panel belakangnya itu ada backlight. Backlight itu tugasnya mancarin sinar supaya panelnya itu nggak punya sinar, jadi dia harus ditembak sinar, tembak lampu sama backlight. Sama backlight itu biar kelihatan. Nah, OLED itu panelnya udah bisa mancarin sinar karena terdiri dari lampu-lampu
ukurannya kecil banget. Tiap pixel itu satu lampu gitu ya. Nah, itu dia bisa berubah warna RGB gitu. Nah, benefitnya yang paling besar itu adalah OLED ini bisa menghasilkan warna hitam sebenarnya. Oke, jadi tuh hitamnya benar-benar hitam gitu. Hitamnya benar-benar hitam. Itu karena kalau misalkan lu mau menghasilkan warna hitam di OLED, itu tinggal dimatiin kan lampunya. Iya benar. Nah, kalau IPS meskipun si panelnya udah mati, tapi belakangnya masih ada. Oh iya, warna-warna tungsten gitu. Jadi hitamnya itu hitam terang. Iya. Bukan hitam black sempurna. Apa ya kalau gue nyebutnya hitam bule berarti ya? Iya. Hitam bule ya. Yes. Ya mungkin hitam bule ya. Hitam bule ya. Kayak celana jeans yang udah berapa tahun gak dicuci gitu kan, warna itu hitamnya hitam bule gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah terus maksud gue keuntungannya apa sih kalau lu pakai OLED gitu? Apakah baterai lu lebih irit atau apa gitu? Keuntungannya satu itu ya, bisa menghasilkan warna hitam, dan itu penting buat content creator kalau misalkan lu pingin nampilin hitamnya beneran hitam kayak gini gitu. Oke. Kayak bikin video yang banyak gelapnya. Lu pingin tahu kan segelap apa gitu, dan itu akurasinya lebih bagus di OLED. Oke, itu satu. Terus warna. OLED itu color gamutnya lebih luas. Lebih luas dari IPS. Bisa 100% di IP3. Dan sebenarnya ini yang membedakan Asus OLED sama layar OLED di merek sebelah gitu. Apa tuh? Perbedaannya apa tuh? Oh, jadi merek sebelah juga udah mulai tren. Iya, itu membuktikan bahwa OLED tuh beneran dibutuhkan. Memang lagi jadi tren berarti. Jadi bisa dibilang kita salah satu pionir yang merakyatkan OLED istilahnya. Karena kita punya laptop OLED dengan panel OLED tuh dari harga 8 jutaan. Oh iya, murah ya? 8 jutaan. Oke. 8 jutaan sampai yang paling mahal ya puluhan juta lah. 40-an itu masih ada. Oke, siap. Karena ya itu tadi tuh gua yang gue pikir ya, kayaknya layar OLED tuh mahal gitu loh. Kenapa harus ganti layar OLED, mendingan gue IPS aja yang lebih murah, tapi ternyata ada 8 jutaan. Ada yang 8 jutaan di kita ya, di Asus. Itu start from 8 jutaan. Bedanya layar kita sama merek lain, merek laptop lain gitu ya. Itu ada beberapa sebenarnya. Jadi kita bilangnya Asus OLED. Nah, Asus OLED ini sebenarnya suatu package teknologi. Jadi laptop kita yang udah pakai Asus OLED itu pasti color gamutnya pasti ya. Ini pasti color gamutnya 100% di IP3. Yang kalau misalkan digandingin sama sRGB itu 133% lah. Berarti lebih akurat ya? Lebih kaya. Lebih kaya. Lebih kaya daripada sRGB. Jadi bisa menghasilkan warna lebih banyak daripada standar 100% sRGB. Terus sudah pasti support HDR. High Dynamic Range. Dia udah certified VESA HDR True Black. Jadi biar bisa menghasilkan warna hitam sebenar-benarnya. Dan warna putih sebenarnya gitu. Nah, ini yang jarang sebenarnya. Apa tuh? Pantone Validated. Nah ini Pantone Validated display. Ini soal akurasi warna sebenarnya. Jadi lu kalau lihat situsnya Pantone lah, itu kan ada kode-kode warna. Iya benar. Itu layar di Asus OLED ini bisa menampilkan warna yang sesuai dengan standarnya Pantone. Dan Pantone itu dipakai di banyak industri ya. Berarti ini memang benar-benar ditujukan buat konten kreator sebenarnya ya? Layar OLED ini gitu loh. Iya, khususnya konten kreator, dan yang lain pun bisa sebenarnya, kayak product designer product designer kayak gitu. Kan dia misalkan pingin bikin mug plastik gitu, yang warna mugnya warna kode Pantone-nya sekian gitu. Nah, dia desain di sini dengan kode warna sekian pasti sama. Nah kalau misalnya nih gue nggak butuh buat ngedesain lah gitu, gue butuh buat nonton film, misalnya nonton Netflix, nonton apa gitu, itu ada bedanya nggak sih, kerasa nggak sih bedanya tuh? Apa tuh bedanya? Supportnya HDR-nya kan, kalau film Netflix makin banyak yang support HDR. Iya, HDR10+ ya. Terus kalau warnanya akurat, itu apa yang disajikan oleh pembuat filmnya itu kita menikmati 100% loh. Sama gitu ya. Sama. Jadi misalkan ada Easter egg misalkan di pojok gitu. Itu pakai layar OLED pasti kelihatan. Nggak berubah warnanya, nggak ketutupan gelap atau terang gitu. Jadi detailnya juga bisa lebih terasa berarti. Detailnya lebih terasa. Detail-detail dalam frame, dan sebuah frame tuh ya. Dan satu lagi, lu nggak perlu khawatir nonton lama-lama. Kenapa tuh?
di layar Asus OLED ini, semua layar Asus OLED itu pasti punya teknologi eye care. Wih, mantap Jo. Apa tuh eye care tuh apa? Eye care? Nah, gue mantap-mantap doang. Namanya juga eye care itu. Pelindung mata, ya gitu lah. Jadi layar, kita semua tahu lah, layar laptop itu ada efek negatifnya buat mata. Oh iya benar. Ya kan? Karena dia memancarkan sinar biru. Sinar biru, iya. Kan? Itu berbahaya kan buat mata sebenarnya dalam jangka waktu panjang. Betul. Nah, di Asus OLED ini kita spektrum warna birunya digeser nih ceritanya. Jadi dari yang berbahaya ke nggak berbahaya. Oh bisa. Bisa. Oh gila, keren loh. Kalau yang lain biasanya ada namanya night mode, ya warna birunya dihilangin kan. Tapi kalau warna biru dihilangin, warnanya jadi kuning. Jadi kuning, jadi kuning. Ini kita bikin warna birunya spektrumnya digeser supaya warnanya nggak hilang akurasinya, tapi lebih bisa bersahabat dengan mata. Jadi warnanya tetap biru, tapi nggak ngebahayain mata gitu. Dan itu juga nggak bikin mata lelah. Jadi oh iya benar. Jadi makanya ini laptop ExpertBook ini itu laptop untuk pebisnis istilah. Oh iya benar. Expert soalnya. Iya. Nah, minum dulu. Lo mau pisang goreng nggak? Ntar minum. Minum dulu. Oke. Tenang. Lu sangat bersemangat sekali ya gitu menjelaskannya. Ya, gue senang soalnya kalau bisa berbagi ilmu. Oh iya, benar. Sambil jualan. Lagi Jo, jualan Jo gila. Jadi ini si ExpertBook ini sebenarnya laptop untuk pebisnis. Oke. Lu tahu kalau pebisnis itu biasanya di depan layar. Misalkan lu pebisnis, belasan jam atau punya perusahaan besar gitu, misalkan memimpin Asus Indonesia gitu. Wow, amin. Apa namanya, country director Asus Indonesia misalkan. Amin. Misalkan ya. Amin. Terus lu kan harus terbang ke Taiwan, balik lagi di Indonesia, terus di pesawat mungkin buka harus laptop, laptop, lihat Excel gitu. Oh ini report ini bikin ini gitu kan. Mata lu kan capek kan. Nah, dengan Asus OLED ini lebih terjaga lah kesehatan mata. Oke. Makanya kita mulai membawa teknologi OLED juga ke laptop bisnis. Oh iya siap. Bukan cuma konsumer. Tapi kan gini, gue nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Tapi kan ada anggapan juga nih, kalau misalnya layar OLED itu tidak punya daya tahan yang lebih baik ketimbang IPS. Itu benar nggak sih? Dulu iya. Oke. Kenapa kita berani bawa bawa panel OLED itu lebih mainstream ke Indonesia gitu, ke masyarakat gitu. Jadi dari yang 8 juta sampai puluhan juta ada OLED-nya, bahkan ZenBook sekarang semuanya OLED gitu kan. Itu karena teknologi OLED sekarang itu jauh lebih baik daripada yang dulu. Oh gitu. Ya, gue tahu kalau misalkan kekhawatiran orang-orang tuh kalau pakai OLED biasanya takut burn in. Iya benar, takut burn in. Di kita itu ada yang namanya Asus OLED Care. Oke, apalagi tuh? Jadi care, itu teknologi biar bikin layar laptopnya si layar OLED ini lebih awet. Oh, oke. Siap. Lebih awet. Jadi kita ada beberapa fitur. Ada pixel refresh pertama. Jadi kalau lu diemin kayak gini dalam waktu 30 menit dia bakal keluar screensaver. Screensaver yang warna-warni. Itu biar si layar itu nggak selalu menampilkan tampilan statis. Jadi nggak gampang burn-in. Oh jadi itu sebenarnya burn-in itu karena lu sering menampilkan tampilan statis. Jadi kayak gini terus didiemin terus seharian, itu bakal burn-in. Ya meskipun panel layar kita itu panel layar Asus OLED ini memang nggak dibikin kita juga nggak mau kan konsumen tiba-tiba burn in gitu. Kita sudah tes durability-nya gitu. Meskipun emang nggak gampang burn in, tapi kita juga kasih teknologi pixel refresh buat otomatis nge-refresh. Terus ada namanya pixel shifting. Itu apa lagi? Jadi ketika lu diemin segini dalam rentang waktu berapa menit gitu, dia sebenarnya geser pixel gitu. Cepet banget. Oh gitu. Nggak kelihatan mata ya. Karena refresh rate-nya 0,02 milisecond. Dia cepet banget gitu. Tapi kan si lampu OLED-nya itu dia gini kan gitu. Jadi dia nggak statis. Betul. Itu sangat-sangat membantu untuk menjaga layarnya durability ya, dari ini. Jadi udah tahan lama, terus juga dikasih beberapa teknologi tadi. Jadi itu
kayak ngasih apa ya, kayak ngasih garansi ke konsumen kalau ini Iya, barang awet iya. layarnya nih gitu. Heeh. Nah, speaking of garansi ya, terus kalau misalnya kan, kalau misalnya ternyata ada konsumen yang udah pakai terus ternyata burn in atau apa layarnya itu gimana tuh? Diganti. Langsung diganti. After salesnya tuh gimana? Selama dalam masa garansi diganti. Oke. Nah, kalau udah lewat dari masa garansi, layar gue burn in nih, itu spare partnya gimana sih kalau di Asus? Ya, kita sih semua produk yang ada resmi di Indonesia itu pasti ada spare partnya. Jadi nggak perlu khawatir ya, maksudnya teman-teman tech people tuh nggak perlu khawatir kalau misalnya beli barang ini gitu ya, karena udah ya dijamin harganya juga murah, terus juga durability-nya bagus, terus ternyata salesnya juga bagus gitu. Harga itu tergantung ya. Oh iya, harganya tergantung. Iya, boleh. Gue mesti clarify di sini. Jangan-jangan nanti ada orang yang apa namanya beli ZenBook Pro Duo seharga 60 juta gitu. Dia mau ganti, katanya harga layarnya murah. Enggak juga. Tergantung. Siap. Tergantung si level kasta laptopnya di mana. Oh iya, gitu. benar. Kalau itu gue setuju gitu loh maksudnya. Cuma kan maksud gue kalau dari segi harga perangkat laptopnya maksudnya. Nah, ini kan menurut gue sih murah ya dengan duit 8 juta ini yang ini. Oh, ini bukan yang ini. Enggak, maksudnya iya tahu. Maksudnya dengan duit yang 8 juta lo udah bisa dapat laptop yang itu tuh yang kayak gimana tuh? Yang kualitas layarnya sama seperti. Kualitas layarnya kayak gini. Kalau ini Kayak kan gini. ini apa? Laptop apa yang ada space-nya Oh itu? iya, ini ZenBook Space Edition. Wih, gila. Kenapa ini? Kenapa? Ya, ini edisi Kenapa? spesial kita, jadi belakangnya juga ada apa tuh begituan. Ini apa nih? OLED juga nih? Iya, itu OLED tapi monokrom. Oh, Dia iya. bisa ngasih status, bisa lu custom lah di sini. Oh, bisa di custom. Bisa Buat ganti nama gue berarti bisa. Bisa, gitu bisa. ya? Takutnya ketuker sama punya orang kan iya, gitu ya. gitu kan. Oh, ini nama Kayaknya gue. kalau ketuker sama Oh, enggak ya. adanya ditukar sama Terlalu absurd guys kalau misalnya dituker gitu. ini limited edition pasti diburu orang lah. Oh iya, ini tuh limited edition. Iya. Lu bisa ceritain nggak kenapa sih Asus ngeluarin Space Edition ini? Apakah bikinnya di luar angkasa atau gimana? Ada sejarahnya. Jadi Oh, dulu ada sejarahnya. tahun 97 Oh, kita itu bikin laptop pertama kita kan. Namanya Iya. Asus P6300. Heeh. Nah, si P6300 ini Heeh. di tahun 98 dia terpilih menjadi laptop untuk menemanin astronot Keluar di angkasa stasiun luar angkasa. Oh iya, gila loh. Terus Nah, untuk memperingati 25 tahun, Oh, oke. kita bikin laptop yang ini dengan spirit yang sama lah istilahnya gitu kan. Tapi ini nggak harus dibawa ke luar angkasa juga ya guys. Maksudnya lu kalau ke Blok M juga bisa bawa Ya, laptop ini kan. sebenarnya sih bisa dibawa luar angkasa karena ini udah durability-nya udah space grade. Oh gitu. Wih, gila lu. Space grade lo. Jadi lu kalau misalnya BT nih ya. BT terus gue pingin keluar angkasa, besok beli tiketnya gitu. Iya, Terus bener. minggu depan terbang keluar angkasa bawa laptop ini nggak apa-apa. Gak masalah ya berarti. Ih, keren juga loh. Jadi gue mau nulis nih, gue mau butuh tempat yang yang lebih yang lebih cozy tenang, gitu, yang lebih cozy. Iya. Terus apa aja nih kehebatannya? Ini kalau gue lihat nih ada Core i9. Ya Core i9. Core i9. Prosesornya Ya lu tahu lah Core i9 ya. Ya kan? Iya. The top of the top gitu iya. kan. Nah, Prosesornya Core i9 itu generasi berapa sih? 12. Generasi 12 berarti yang paling baru ya? Yang paling baru. Paling baru. Terus ada Panther-nya juga. Nah, ini nih yang gue menarik tuh. Dia tuh udah pakai speaker Harman Kardon ya, ternyata ya. Ya udah. Berarti keren banget tuh. Semua ZenBook sebenarnya Udah. pakai certified by Harman Kardon, udah high res audio juga. Jadi, Berarti udah enak ya. Oh, sama ini nih. Udah udah include sama Office. Jadi kalian tuh kalau beli laptop tuh nggak usah bingung nih pakai Office bajakan atau nggak pakai Google Docs gitu kan kayak gue. Jadi udah langsung ada Office-nya gitu. Ya, kita pengennya laptop kita yang dijual di Indonesia tuh sebenarnya pengennya konsumer beli tinggal pakai gitu Langsung aja. pakai gitu ya. Tinggal pakai. Nah, ini berapa anu? Berapa Mau beli dia. Enggak, gue keren gitu kan kalau misalnya gue BT ini gue mau orang asa nih gitu. 31 juta. Oh, cuman 31 juta guys.
cuma. Ya ini memang line up premium, laptop premium kita. Iya, tapi kelihatan premium sih, emang ada warnanya gini, ada keren sih. Beda dari yang lain gitu. Ini mouse-nya juga bisa dipencet. Ya ini Oh enggak. ada number pad namanya. Iya, number pad loh. Number pad. Iya loh. Jadi kalau udah number pad-nya diaktifin, mousepadnya tetap masih bisa jalan. Masih. Cuma kalau lu pencet gini dia keluar tombol 6 gitu loh. Oh iya Tuh, bener. Ih, gue Ini norak banget 8, sumpah, anjir. Ini 4. Gila. Keren. Ini matiin. Oh iya, gitu. keren. Karena tapi banyak orang katanya kan nggak enak ada numpad di sini. Tapi sebenarnya menurut feedback yang kita terima banyak orang mengapresiasi ini karena mereka pingin sebenarnya laptop 14 inci kan gampang dibawa kemana-mana gitu. Terus masih punya numpad. Nah, laptop 14 inci itu nggak mungkin punya numpad fisik karena bentuknya kecil kan. Oke. Nggak mungkin lo nambah numpad nambah segini cuy. Iya bener sih. Iya kan? Nggak compact jadinya Nggak kan. compact gitu kan. Nah, solusinya kita ya udah numpadnya taruh sini aja gitu. Nah, itu salah satu inovasi kita. Iya, bener. Nggak ada di laptop lain gitu ya. Nah, apa namanya, kalau misal lu kan sebagai technical apa PR ya kan, yang sehari-hari tuh ngurusin laptop gitu Ya, laptop. kan. Megang laptop mulu ya kan. Nah, gue boleh minta saran gak sih, maksudnya kalau misalnya buat pelajar atau terus buat gamers, buat content creator, itu mereka tuh lebih enak tuh laptop yang kayak gimana sih? Ini terlepas dari lu kerja di Asus atau bukan ya, maksud gue ya. Jadi tips pribadi dari gue ya. Oke, tips pribadi lo. Untuk secara general milih laptop tuh kalau menurut gue lu tetapin budget dulu sih berapa. Oke. Karena budget ini menentukan fitur dan apa namanya spesifikasi. Oke. Udah. Misalkan lu udah nentuin budget, langkah selanjutnya itu milih spesifikasi yang tepat untuk kebutuhan. Jadi berangkat dari kebutuhan, jangan berangkat dari yang dibilang oleh selebgram atau siapapun gitulah istilahnya lah. Berangkat dari apa yang kita butuhkan. Karena laptop itu fungsinya banyak. Yes. Dan nggak semua sama. Kayak misalkan laptop ini ExpertBook itu fungsinya beda sama, meskipun mirip-mirip tapi lebih cocok kalau para bisnismen ya istilahnya, pengusaha dan lain-lain itu lebih pakai ExpertBook gitu daripada pakai ZenBook gitu. Meskipun mereka juga bisa pakai ZenBook gitu. Karena di sini sistem keamanannya lebih bagus, yang ini garansinya lebih panjang gitu kan, dan lain-lain kan. Kalau misalkan pebisnis itu kan yang penting keamanan, data, dan bisa dipakai lebih panjang gitu kan. Daya tahan baterai gitu. Kalau ini kan kayak pegawai kantoran lah. Mungkin manajer atau eksekutif gitu kan. Yes. Itu ini cocok untuk dipakai untuk mereka gitu. Nah, kalau untuk pelajar gitu ya. Kalau untuk pelajar, ya. Ini pelajarnya mau ngapain dulu? Mau sekolah dong. Tapi ada pelajar yang sambil main Dota gitu. Oh iya. Iya juga sih. Jangan bilang enggak. Saya tahu karena saya mantan pelajar. Iya. Ya oke, berarti buat kebutuhan sekolah, bukan Dota ya. Sekolah. Kalau sekolah misalkan mengerjakan dokumen dan lain-lain, gue saranin sih beli laptop yang minimal RAM-nya itu 8 GB. Oke, minimal 8 GB supaya lebih enak multitaskingnya. Oke, siap. Dan harus pakai SSD zaman sekarang ya. Harus pakai SSD karena SSD itu lebih durable dan lebih cepat, performanya lebih bagus. Dan yang ketiga mungkin kalau misalkan pingin belajar video editing dan lain-lain gitu ya, itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, pilih prosesornya yang antara, kalau misalkan dari Intel itu Intel Core, kalau dari AMD itu AMD Ryzen. Karena Intel ada Pentium, ada Celeron juga kan. Oh iya, benar. Masih ada tapi laptop ya? Masih ada ya? Sekarang masih ada. Dan kalau untuk editing video kita saranin sih yang Intel Core i3 lah minimal, atau Ryzen 3. Nah, pilih antara dua itu terserah. Dan kedua mungkin faktor layar tadi. OLED ya, harus OLED. Kalau ya kalau gue nyaranin sih Asus OLED ya. Iya benar. Karena ini memang kita bisa klaim teknologi layar laptop terbaik untuk PC consumer saat ini. Tuh, terbaik. Dan harganya mulai 8 jutaan, jadi ya affordable lah. 8 juta dapat OLED kan ya. Affordable lah. Nggak kalau misalkan punya budget 10 juta gitu untuk
video editing dan lain-lain, yang 8 juta itu udah Core i3 kok. Oke, Dan udah pakai SSD juga. Jadi udah OLED juga. Jadi bisa lah untuk ngedit video gitu. Dan ya itu layar OLED. Jadi gue mau bilang kayak gini. Gimana? Jadi layar OLED itu kan dulu di laptop mahal-mahal ya, gue tahu. Iya itu. Sekarang udah merakyat dan ternyata layar OLED itu banyak juga diterima di Indonesia itu sangat positif sebenarnya. Oke. Sekarang market share kita untuk laptop OLED itu 93%. Oh, wow, berarti hampir semuanya dong, cuma tinggal gaming doang berarti kali ya. Yang belum ya. Iya, jadi 93% Indonesia untuk market share kita laptop OLED. Dan laptop Asus OLED itu udah terjual di Indonesia lebih dari 100.000 unit. Wow, banyak banget ya. Itu artinya orang-orang seneng dong dengan laptop OLED gitu kan. Ya, mereka udah aware, laptop OLED tuh benefitnya lebih bagus daripada laptop dengan panel lainnya gitu. Oke, benar. Dan karena kita bisa menghadirkan dengan harga lebih terjangkau, ya kenapa enggak pilih laptop OLED gitu kan. Nah, untuk pelajar itu cukup lah pakai yang 8 juta itu sebenarnya ya. Oke. Dan Core i3 masih bisa main Dota kok. Oh, tenang Jo, tenang. Masih bisa main Dota. Terus apa lagi tadi pelajar? Terus konten kreator. OLED. udah pasti udah harga mati itu. OLED ya. itu harga mati. Karena patent validated dan lain-lain, di 100% di IP3 ya udah OLED. Asus OLED itu komplit pokoknya bisa untuk konten creator. Kita punya 8 juta. Banyak sebenarnya dari konten creator di Indonesia itu yang beli laptop Asus OLED itu yang seri VivoBook Pro. Oke, itu range harga berapa tuh? Dari berapa sampai berapa tuh? Mulai dari 11 jutaan sampai 20 jutaan. Yang paling banyak dibeli itu yang 16 jutaan. Oke. Itu sudah pakai RTX. Oh iya, udah RTX ya? Ya, jadi pakai disk grafik Nvidia RTX dan itu paling laris. Oke, jadi, siap. Dan kalau misalkan mau yang budget ya, yang 11 juta. Yang kemarin kita launching di Velodrome. Oh iya. Sudah OLED, laptopnya pakai prosesor Ryzen yang H-series, high performance series, ya berarti kuat untuk edit video dan lain-lain. Buat ngerender tuh udah nggak ada isu lah ya. Udah nggak ada isu. Oke. Kalau misalkan rendernya mau lebih kenceng ya, kita punya varian yang pakai disk grafik RTX. Oke. Nah, buat tadi itu kan konten kreator, pelajar. Buat gamers. Nah, gamers itu kalau di kita pilih dua, antara TUF Gaming atau ROG. Oke. Kalau budgetnya lebih terbatas, itu pilih TUF Gaming. Kalau misalkan budgetnya bisa kebeli ROG, ya pilih ROG lah gitu. Iya, bener tapi kalau misalkan di ROG itu kita ada beberapa line up yang unik dan nggak ada di merek-merek lain. Oke, seperti contohnya ROG Flow. ROG Flow itu laptop gaming sekaligus tablet. Oh, kok bisa? Ada yang detachable, ada yang convertible. Oh, iya, keren dong. Ada, ya bisa dilipat, bisa dicopot gitu. ROG Flow Z sama X itu, terus bisa pakai external GPU. Oke. Nah, itu nggak ada di di brand lain. Brand lain nggak ada. Itu inovasi ya. Ya, kita bisa bilang itu satu-satunya laptop gaming 13 inci di dunia sekarang. Berarti itu kalau buat gamer itu berarti speknya itu beda ya, ya sama konten kreator sebenarnya. Yang perlu diperhatikan kalau memilih laptop gaming itu sebenarnya selain budget, itu game apa yang mau dimainin. Itu penting. Yes. Karena ada orang yang kayak gua nggak main game e-sport. Gua nggak main Valorant. Oh, lu Valorant nggak main nih? Enggak, gua nggak main Valorant, gua nggak main Overwatch, gua nggak main PUBG, gua nggak main game-game itu. Ya, gua nggak main Dota, gua nggak main CS:GO. Even CS:GO nggak main juga? Nggak main. Oh, wow. Gua mainnya game AAA. Oke. Kemarin lagi nyoba demonya Diofield Chronicle. Gua lagi nunggu Valkyrie profile yang baru. Terus gue lagi nunggu Star Ocean 6. Terus apalagi ya, terakhir paling kalau sehari-hari gue paling main gamenya MMORPG, Phantasy Star Online 2 New Genesis. Dan itu emang dia kan punya option grafik yang ultra, yang bisa DLSS dan lain-lain. Nah, itu kebutuhan grafisnya lebih tinggi lah daripada
game e-sports daripada game e-sport. Iya benar. jadi Setuju. gue suka sama game-game kayak gitu. Berarti kan gue harus milih speknya yang lebih tinggi gitu. Kalau game e-sport sebenarnya lu pakai Core i5 dan RTX 3050 itu cukup. Udah enak banget ya kalau itu ya. Asalkan mainnya resolusi Full HD itu frame rate-nya udah tinggi banget. Yes. Tapi kalau game-game AAA macam yang biasa lu mainin, main Final Fantasy 7 Remake gitu kan. Nah, itu spesifikasinya harus lebih tinggi dan harus keluar uang lebih banyak, ya itulah. Jadi milih game yang mau dimainin apa. Okay. Karena setiap orang beda-beda. Nah, itu. Terus budget game yang mau dimainin apa gitu. Dan apa namanya? Paling itu doang sih intinya. Dan dari situ kita bisa mengerucutkan, oh, laptop gaming yang gue pinginin itu kayak apa gitu. Bonusnya misalkan kita butuh mobilitas juga, ya pilih laptop gaming yang sekarang, yang kan banyak laptop gaming sekarang yang tipis-tipis, yang mobile yang lebih compact gitu ya. Ya bisa pilih yang itu gitu. Misalkan kita pilih mobilitas juga, karena teman-teman sekantor gue juga produk marketingnya ROG itu pakai Zephyrus untuk kerja gitu. Zephyrus, jadi apa, mereka ngegame, tapi mereka juga pakai laptopnya untuk kerja gitu. Kan ada orang seperti itu. Benar. Itu tipikal kayak gue. Tapi kan itu tadi, kalau misalnya lo bilang biasanya nih orang-orang yang kayak gitu kan main game yang biasa-biasa aja gitu loh maksudnya. Nah, iya. Iya kan? Karena memang lebih banyak pokoknya dipakai buat kerja. Apapun kebutuhannya di Asus tuh laptopnya ada sebenarnya. Siap. Ada. Iya benar, iya. Iya, Pak. Iya, benar. Nggak bohong. Iya, nggak bohong. Maksudnya. Gue percaya. Nggak bohong. Misalkan lu punya anak SD misalkan. Yeah. Anak baru masuk SD, butuh laptop buat PJJ misalkan. PJJ kan gitu. Terus apa namanya, untuk tugas digitalnya dia gitu. Kita punya laptop namanya BR1100 buat anak-anak yang lu banting juga masih nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, regerize gitu kan. Nah, itu harganya juga di bawah 5 juta gitu kan. Jadi nggak terlalu mahal untuk orang tua gitu. Terus misalkan lu pelajar kayak tadi gitu, butuhnya cuma ngetik terus untuk ngerjain tugas doang. Kita ada laptop range dengan prosesor sekelas Intel Pentium. Itu di range harga mungkin dari 5 juta sampai 7 juta gitu kan. Ada. Kalau misalkan anak sekolah pengen sekaligus belajar editing, belajar explore lebih jauh, butuh yang lebih powerful. Kita ada laptop yang range harga 8 juta mungkin sampai 11 juta. Itu VivoBook. Nah, yang udah pakai layar OLED gitu kan. Nah, OLED. Terus kalau misalkan mau lanjut nih, konten kreator. Lanjut nih, konten kreator. Mungkin konten kreatornya foto editor doang atau fotografer doang. Tuh, butuhnya layarnya yang bagus gitu. Yang bisa buka Photoshop cepet, sat gitu kan. Nah, itu ada VivoBook yang 11 jutaan. Video editor dan yang butuh lebih powerful lagi, yang butuh render lebih kenceng lagi mungkin arsitek juga kayak gitu kan. Itu ada VivoBook yang range harganya dari 14 sampai 20-an juta. Itu pakai RTX. Itu udah cocok banget untuk mereka itu. Terus kalau misalkan uangnya berlebih, uangnya berlebih gitu kan, itu ada seri ZenBook Pro. ZenBook Pro yang harganya 30-an, 40-an. Terus misalkan gue seorang manajer perusahaan gitu kan, butuh laptop yang kalau misalkan ketemu klien bentuknya tuh elegan, tipis, ringan. Gua kerja di kafe sambil nyeruput espresso gitu kan, asik gitu kan. Sebelahnya croissant gitu kan. Nah, itu bisa pakai ZenBook kita, seri ZenBook yang kita punya ZenBook S yang tipis banget, yang powerful, pakai layar Asus OLED dan desainnya gitu kan. Nah, pingin beda Space Edition. Bener nih, gue pingin beda Space Edition gitu. Terus ya macam-macam, pingin jadi gue pingin multitasking sebaik mungkin kapanpun dimanapun. Ada ZenBook Duo. Itu juga udah pernah gue coba, enak, benar. Gue suka live stream gaming. Ada Zephyrus Duo. Itu udah mulai masuk ROG berarti. ROG ada Zephyrus Duo, karena Zephyrus Duo itu emang untuk live stream gaming. Jadi lu main game di layar utama, aplikasi live streamnya di bawah. Nah, itu
Di Zephyrus 2 itu sangat ngah gitu. Berarti dari yang harga 8 jutaan sampai itu 40-an juta ya Zephyrus 2 itu. Di satu titik gua punya budget tak terbatas istilahnya ya. Gue sultan. Lu pengen laptop gaming paling powerful di dunia? Kita ada. Oh, paling powerful di dunia. Satu-satunya laptop gaming sampai sekarang yang pakai Intel Core i9 12950HX. Oke. Itu cuma ada di ROG. Oh, ROG Strix Car 17 SI. Oh iya. Ya, itu laptop paling kenceng, laptop gaming paling kenceng di dunia, paling powerful di dunia. Saat ini. Tahun depan. Ya pokoknya tahun depan ada lagi yang baru. Pokoknya lu butuh apa? Butuh laptop kayak apa? Asus punya semua. Itu aja. Pokoknya guys, kalau lu butuh laptop kayak apa, lu maunya kayak gimana, terus juga lu punya duitnya berapa gitu, lu mau konsultasi lu bisa tulis komen di bawah sih sebenarnya, nanti tinggal gue tanyain. #Asus aja. Ada hashtagnya, #Asus aja. Thank you banget ya udah mau nyempetin mampir ini. Sama-sama. Aduh. Sebenarnya gue masih banyak pertanyaan sih. Gua dikasih teh enak. Oh iya, ini tehnya enak. Bener, artisan. Sebenarnya gue masih punya banyak pertanyaan sih, cuman gue takut orang-orang pada bosen ya denger suara gue maksudnya. Jadi gampang lah, nanti lu mau ngundang gue lagi tuh silahkan. Oh iya benar pasti. Karena gue udah tahu tempatnya sekarang. Lu sering-sering main kemari lah. Pokoknya thank you banget ya. Dan juga teman-teman Tech People jangan bosan dengerin atau nontonin channel ini, karena di sini kalian bakalan ngedapetin insight-insight menarik seputar dunia teknologi. So, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jaga jarak. Dan jangan lupa untuk menekan tombol likes dan juga subscribe di channel YouTube-nya The Reviewers ID. Gua Ari, gua Danu, pamit. Yuk. Ya. Oh iya begini dong.